Sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Edwin Chan di Top 3 News Kompas TV. Kita akan membahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, hari Rabu 25 Oktober 2023. Langsung kita lihat ke berita yang pertama. Presiden Joko Widodo pada Rabu pagi resmi melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan 2019 hingga 2024. Amran Sulaiman secara resmi menempati posisi Menteri Pertanian setelah politisi Partai Nasdem Syahrul Yassin Limpo ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya, Andi Amran Sulaiman kembali menempati posisi Menteri Pertanian setelah sebelumnya pernah menempati posisi yang sama pada Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala periode 2014 hingga 2019. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Berlanjut ke berita berikutnya, sahabat Kompas TV, Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka secara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Pasangan Prabowo Gibran menjadi pasangan calon ketiga yang mendaftarkan diri ke KPU setelah sebelumnya pasangan Anies Imin dan Ganjar Mahfud mendaftarkan diri pada tanggal 19 Oktober lalu. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menerima dokumen syarat calon presiden dan calon wakil presiden dari pasangan Prabowo Gibran dan telah menyatakannya lengkap. Kesempatan pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden oleh pimpinan gabungan partai politik itu adalah menyampaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Nah, untuk kesempatan ini yang kami jadikan ukuran itu hanya satu, apakah dokumennya sudah lengkap atau belum. Dan berdasarkan informasi dari tim di Kesekjenan KPU melalui silon, dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap. Dan sebagai berita yang terakhir, sahabat Kompas TV, mantan Menkominfo Johnny G. Plate dituntut 15 tahun penjara dan denda 1 miliar serta dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar 17,8 miliar rupiah. Sidang perkara korupsi BTS Kominfo yang dilakukan oleh mantan Menkominfo Johnny G. Plate digelar pada hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam agenda tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Johnny G. Plate dituntut 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah, serta dituntut membayar uang pengganti sebesar 17,8 miliar rupiah. Dua, menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny G. Plate berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan. Pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar 17.848.308.000 rupiah. Dan itulah dia sahabat Kompas TV, 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Edwin Chan pamit undur diri, sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Dan yang terakhir, jaga terus kesehatan Anda. Sampai jumpa.